Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya dengan informasi yang menarik dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf, ini pakai ala kadarnya, nggak pakai mic ekstra ya. Mungkin suaranya agak sedikit kurang. Oke, untuk kesempatan video kali ini kita akan mau menunjukkan suatu ini ya, cukup menjadi kekhawatiran saya sendiri dan juga kawan lainnya. Tentunya di sini itu ada sebuah elko saya beli online, hampir tidak bisa dideteksi secara kasat mata ya, secara pandangan mata itu hampir tidak terlihat. Namun kita akan coba kasih clue ya, beberapa untuk ciri-ciri elko bagus atau tidak secara kasat mata saja, secara yang bisa kita nilai dengan tanpa alat ukur. Untuk yang pertama yaitu dari segi tulisan. Untuk tulisannya dia rapi, presisi bagus, namun ada saja kekurangannya, yaitu tekstur plastiknya atau wrapnya itu kurang rapi menurut saya. Untuk tulisannya dia udah bagus banget, presisi. Yang pertama seperti itu dari wrapnya. Biasanya dari tulisan dia agak luntur ataupun terlalu tebal, menor-menor ya, seperti intinya agak berlebihan ya. Dan bisa juga emang mesin sablonnya itu pakai sablon manual, biasanya agak luntur, agak nggak presisi. Ini udah presisi, kemungkinan pakai mesin. Yang kedua itu biasanya dari tekstur kulit ataupun bahan kulitnya itu dia agak sedikit aneh. Itu dari yang ori ataupun yang KW pasti ada perbedaannya ya. Untuk kedua, yang ketiga kita ukur saja, kita coba nggak di tengah ya. Kalau di tengah yang model terbaru sekarang itu susah banget. Itu untuk yang tengahnya itu agak susah dibedain mana asli mana palsu. Kita cukup ginikan saja, agak sedikit ke tepi, dia turun cepat. Kita pegang agak tepi ke sini. Nah, dia turunnya perlahan ya. Ini menunjukkan berarti terjadinya perbedaan ruangan ataupun perbedaan isi. Dari sebelah sini kemungkinan besar ada lemnya, walaupun nggak sebanyak yang biasanya ya produk-produk lama. Itu seperti itu. Itu dari secara timbangan. Kalau yang ori ataupun yang bagus isinya full itu enggak, istilahnya enggak kasih tambahan lem ya, pemberat ataupun menjaga agar tidak kocelak di bagian dalam. Itu biasanya dia beratnya di salah satu tepi, entah di tepi positif ataupun negatif. Ketika kita di atas meja, dia pasti akan menggelinding dan selalu posisi yang sama. Contoh seperti ini, bagian minnya yang agak berat, dia pasti posisinya sama seperti ini. Itu elko yang bagus. Dan ciri-ciri lain kurasa agak susah ya. Kalaupun di sini ada cetakan ataupun di sini ada cetakan, itu belum tentu bisa menjamin elko ini ori atau tidak ya. Yang jelas secara kasat mata seperti yang sudah saya jelaskan tadi dari awal, itu dari tulisan yang pertama. Yang kedua dari apa istilahnya, wrapnya itu agak sedikit aneh. Pasti ada perbedaan dari bahan plastiknya. Kita sedikit spill ya yang ori nih. Yang ori wrapnya bagus, yang ini kusam dan juga agak sedikit aneh lah. Yang jelas ada keanehan yang terlihat.
yang ori. Namun ini juga kalau emang dibikin seperti ori ya mungkin dicetak seperti ini mungkin sangatlah mudah ya. Itu dari segi wrapnya berbeda ya, ini lebih mengkilap, lebih bagus, lebih intinya terlihat lebih beda lah yang ori. Terus yang ketiga dari segi timbangan, pakai manual tangan seperti ini kalau posisi tengah sekarang udah susah, itu hampir tidak ketahuan ya. Namun setelah kita coba seperti ini, dia turun cepat, sini dia agak perlahan ya, udah jelas nggak seimbang di salah satu sisi bagian, yang jelas ada perbedaan. Dan yang apa istilahnya, yang masalah segininya itu bisa saja dicetak, yang penting agar terlihat ori bisa juga. Ini udah termasuk hampir ya, namun kita ukur saja. Berapa nilai aslinya ya, kita akan lihat di sini. Untuk ininya dia 10.000 mikrofarad 100 WV, nggak tahu nih watt volt apa gimana, karena saya belum begitu, mungkin di sini mungkin ada yang bisa menjelaskan ataupun nanti saya akan coba search di Google keterangan setiap kode-kode pada sebuah elektronik nanti kita ataupun komponen kita akan coba cari tahu ya, karena emang di sini kita langsung saja ke poin. Kita ukur berapakah nilai yang terbaca pada elko. Sebentar. Ya, kita akan melihat ya, dia sekitar 4.600 mikrofarad, ini 4.500 ya. Jadi untuk ini kemungkinan besar udah pasti isinya, mungkin kualitas isinya bagus, namun di wrap ulang dengan tulisan 10.000 mikrofarad. Ini cocoknya untuk sound-sound kamaran ataupun sound-sound rumah ya, intinya sound kecil lah di dalam rumah ataupun sound kamar. Bisa juga untuk karaoke, namun untuk ini kita harus membutuhkan 4 biji ataupun 2 set untuk trafo 5 ampere ya. Yang jelas untuk ini tidak kurang cocok ya untuk sound-sound lapangan ataupun hajatan, karena kemungkinan besar nilai kapasitansinya dengan cepat itu sangatlah 90% itu cepat berkurang nilai kapasitansinya dari 4.700 sampai 2.000 mikrofarad, itu sangatlah cepat menurut saya. Dan ini hasil akhirnya kalau diukur. Untuk harga untuk jenis elko 10.000 mikrofarad di atas 50 volt atau di 80 volt ataupun 100 volt itu yang bagus, per bijinya kisaran 90 sampai 150 untuk satu pieces ataupun satu biji ya. Itu secara pandangan saya pribadi untuk elko baru. Kalau untuk elko cabutan itu kebanyakan menurut pandangan saya itu sekitar 30 sampai 80 ataupun 70.000 untuk elko yang ori yang masih bagus, itu biasanya ngikut harga ya. Dan untuk elko ini saya beli kurang lebih satu bijinya sekitar yang ini ya,
15.000 entah 20.000, lupa untuk satu bijinya. Namun untuk ini semoga kawan semua bisa mendapatkan informasi yang terbaik dari saya. Tak lupa untuk master-master yang lainnya, mohon maaf dan harap dimaklumi karena gak semua ilmu yang saya miliki itu sempurna ya. Jadi di sini masih ada kecacatan ataupun kekurangan dari saya. Oke, terima kasih dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa ditunggu video saya yang berikutnya. Insya Allah akan saya rutinkan lagi, mengingat kemarin sempat agak sedikit drop ya atau bad mood. Jadi untuk ini jangan lupa ya, yang lainnya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya agar Anda bisa mendapatkan informasi terus atau mendapatkan informasi terbaru dari saya. Tentunya di sini saya berbagi agar kita semua bisa tahu dan nggak salah paham tentang elektronik, entah dari pemakaian ataupun memilih sebuah spare part. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.